Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan buat pagi ini. Kami ada di tempat ini, kami percaya bukan kebetulan, tempat duduk kami presisi, bahkan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan. Dan karena itu Tuhan, kami percaya pagi ini it will be different. Pagi ini kami nggak akan pulang dengan kondisi yang sama dengan kami datang. Karena kami percaya kalau Tuhan hadir di tempat ini, maka kami akan diubahkan. Semakin hari semakin menjadi seperti Tuhan, dan kami tahu orang yang berjumpa dengan Tuhan pasti berkemenangan. Kami berdoa Tuhan pagi ini, penuhi kami, penuhi ruangan ini, penuhi setiap hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu itu menuntun setiap Tuhan Yesus yang keluar dari mulut bibir hamba. Kiranya Tuhan, kami semua tidak ada yang luput dari lawatan Tuhan. Terima kasih ya Bapak buat hari ini. Kami mengucap syukur, dan kami yang siap mendengarkan firman Tuhan, kami berkata amin. Thank you teman-teman. Shalom Bapak Ibu, silahkan duduk. Saya izin boleh lepas masker ya. Oke. Apa kabar saudara? Sangat luar biasa, puji Tuhan. Kalau di tempat kami, di tempat saya yang baru bersama Pastor Darana, kami selalu bilang better than good, gitu ya. Gimana kabar kita? Better than good, gitu ya. Dan puji Tuhan, saudara, nama saya buat yang belum kenal, nama saya Adi. Ini pertama kali saya diundang di tempat ini. Saya ucap syukur buat kesempatan yang diberikan. Thank you Bu Ati. Ya, dan waktu pertama kali diundang, saya rasa bulan lalu tuh ya, itu saya terus terang hari ini sebetulnya antara tentatif gitu ya, bisa nggak bisa gitu, karena memang kebetulan ada beberapa agenda gitu. Tapi puji Tuhan, saya tahu Tuhan yang kirim saya di tempat ini karena segala agenda tersebut bisa di reschedule gitu ya, sehingga hari ini saya boleh sama-sama dengan teman-teman saudara sekalian semua di tempat ini. Oke, so hari ini saya punya waktu nggak banyak, dan semoga dengan waktu yang ada saya bisa sampaikan apa yang menjadi sharing saya pagi ini dan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Kalau boleh saya kasih judul sharing saya hari ini, saya mau bicara soal perseverance, gitu ya. Perseverance itu bahasa Indonesia lebih tepat apa ya? Daya tahan. Gitu ya, daya tahan, daya juang, ataupun semacamnya lah gitu ya. Saya mau bicara soal perseverance, dan semoga nanti Roh Kudus berbicara di hati saudara masing-masing untuk bisa memberikan rema bagi masing-masing kita. Oke, so hari ini dengan cepat saya mau ajak saudara buka di kitab Yesaya 40 ayat 31. Apakah ditampilkan ayatnya? Oke. Ya, semua sudah dapat buka di gadget kita masing-masing atau ada di layar ya. Oke, kita baca sama-sama ya. Karena enggak begitu panjang. Oke, siap semua? 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin, saudara? Oke, so ini apa yang Alkitab bilang, gitu ya. Kita ini Raja Walinya Tuhan yang berjalan tidak lelah, gitu ya. Berlari tapi nggak capek, gitu ya. Saya waktu pertama kali baca ayat ini, which is many years ago, gitu ya. Saya belum begitu dapat remanya karena saya menganggap gini, hidup saya capek kok. Hidup saya lelah kok. Ya, tapi ayat ini berkata bilang kita berjuang tapi bisa nggak capek, bisa nggak lelah gitu ya. Tapi faktanya ya, saya lelah. Gitu ya. Faktanya saya capek. Stamina saya habis. Gitu ya. Stamina saya tuh berkurang gitu ya. Nggak seperti ayat ini tuh. Gitu ya. Jadi saya bertanya-tanya gitu ya, Tuhan, ini maksudnya gimana gitu ya. Kayak Raja Wali tidak lelah, tidak jadi lesu, dapat kekuatan baru.
Setiap hari gitu. How? Gimana tuh caranya? Nah ini yang saya mau sharing sama saudara. Sekaligus cerita sedikit perjalanan hidup saya dengan Tuhan gitu ya. Hari-hari ini saya aktif dan saya memang mendedikasikan diri saya di pelayanan marketplace. Gitu ya. Saudara-saudara mungkin yang pernah mengikuti Outbox Marketplace, nah itulah pelayanan pertama saya. Dimulai sejak 2017 dan sampai dengan hari ini puji Tuhan masih ada. Dan memang saya memfokuskan diri saya di pelayanan marketplace atau di ibadah untuk melayani bisnis dan karyawan dan komunitasnya gitu ya. Nah, jadi gini saudara, kalau kita bicara soal perseverance, daya tahan, ada satu yang saya ingat banget gitu ya. Jadi percayalah sama saya lupa tahun berapa, tapi saya ingat kurang lebih 30 kilogram yang lalu. Ya, tahunnya jangan ditanya, tapi saya masih ingat kilogramnya 30 kilogram yang lalu, saya seorang atlet basket. Ya, tapi 30 kilogram yang lalu, ya. Tahunnya rahasia. Gitu ya, biar nggak ketebak umurnya. Oke. Dan saya dari zaman SMP, SMA itu bertanding saudara ya kemana-mana. Dan kebetulan SMA saya itu juara nasional SMA se-Indonesia. Gitu ya. Dibikinnya waktu itu di Bandung, wah itu pesertanya SMA-SMA dari seluruh Indonesia. Ya, ada dari Bali, Bandung, Jogja dan sebagainya. Nah, kalau di Jakarta, kami ini udah sering ngadepin SMA-SMA ini. Jadi kami tahu gitu ya. Ini SMA ini nih, pemainnya si ini nih, ya, lawannya begini nih gitu ya. Kami tahu gitu ya. Tapi tiba saatnya kami keluar kota, kami mulai ketemu SMA-SMA yang kami nggak kenal. Ya, kami belum tahu mereka bertanding tuh kayak apa gitu ya. Nah, saya ingat banget ada satu SMA yang kami lawan, itu SMA-nya dari Bogor atau Bandung saya lupa, tapi saya ingat namanya SMA 3 Bandung apa SMA 3 Bogor gitu ya. Dan pemainnya nggak ada yang terkenal gitu ya. Kalau pemain kami, SMA kami ada banyak pemain nasionalnya waktu itu. Ya, timnas gitu ya, dan dikenal satu Indonesia gitu ya. Jadi memang agak belagu dikit gitu. Nah sedangkan SMA ini nggak kenal siapa-siapa gitu ya, kita bingung. Siapa nih gitu ya, bahkan pelatihnya pun juga bukan pelatih yang dikenal gitu ya, di kalangan para pebasket saat itu gitu ya. Dan terus terang kami anggap remeh. Ya, kami anggap remeh gitu ya. Apa yang terjadi saudara secara singkat? Kami bertanding di babak pertama. Kami tinggalin gitu ya, jauh ya, 20 poin gitu ya. Kami pikir semangatnya, biasa kalau tim kalau udah kalahnya jauh, dia mainnya mulai malas-malesan gitu ya. Karena udah tahu kalah nih gue gitu ya. Jadi dia malas-malesan. Tapi apa yang terjadi saudara? Makin jauh ditinggal, makin menggila mereka main. Dan kami kaget, napasnya nggak habis-habis lawan nih. Ya, kami napas udah mulai habis loh. Ya, ini SMA ketinggalan 20 poin, waduh makin menggila. Daya tahannya, kami nggak bisa ukur. Jadi kami mulai panik sedikit gitu ya. Wah ini karena gini, ngadepin lawan yang kita bisa ukur kekuatannya, itu jauh lebih mudah. Ketimbang ngadepin seseorang yang saudara nggak tahu nih kapasitinya di mana nih. Jadi kami tinggalin 20 poin, dia kejar loh, selisih tinggal 3. Kami jauh lagi 20 poin, dikejar lagi sampai selisih tinggal 5. Wah, terus terang kami yang memimpin, kami yang down semangatnya. Kenapa? Lawan kami keep coming back. Enggak putus napasnya. Gitu ya. Dan ya puji Tuhan hari itu masih menang gitu ya. Tapi itu jadi pelajaran berharga buat kami gitu ya. Untuk melawan orang-orang yang kita nggak kenal gitu ya. Ternyata lebih sulit gitu dibanding lawan yang kita udah sering bergaul gitu ya dan udah tahu gitu kapasitas pemainnya. Nah, saya mau bilang sama saudara gini ya. Iblis itu sedang hari-hari ini senang ngukur perseverance kita sampai mana. Daya tahan kita sampai mana. Dan kalau kita dibaca patternnya sama iblis, dia mah kasih kerjaan yang agak sedikit sulit aja, pasti down. Ya dia mah hubungan
suami istri sama anak-anaknya bikin sulit aja dikit, pasti down, pasti berhenti pelayanan. Dia mah tersinggung dikit, pasti down. Kalau kita happens to be semudah itu dibaca iblis, ya, percaya sama saudara, saudara tahun baru rayain berkali-kali, saudara gak akan kemana-mana. Kenapa? Iblis tahu kita punya capacity cuman segitu, gitu ya. Lelahnya kita dibaca sama lawan, ya. Iblis tahu banget gitu. Jadi ayat tadi terjadi itu ke saya tuh, ya. Kenapa saya lelah, saya lesu, saya nggak dapat kekuatan baru karena iblis baca. Saya punya pattern, saya punya pola hidup. Ini anak mah sulit sedikit juga berhenti. Ini anak mah nggak usah diladenin, ya. Tapi kalau iblis mulai kaget sama saudara, ya. Mulai ketika saudara dipecat dari pekerjaan, besoknya pelayanan WL nggak berhenti semangatnya. Saudara mulai kehilangan kerugian bisnis ratusan juta, tapi saudara nggak berhenti pelayanan. Iblis mulai sedikit shock, mulai kaget. Enggak dia nggak berhenti ya. Mulai patternnya saudara mulai nggak dibaca sama yang namanya iblis. Nah, saya mau share sama saudara dengan cepat gitu ya. Apa yang menjadi konsep yang saya alami dan saya mau sharing sama saudara. Apa yang membuat kita lelah dalam perjalanan ngikut Tuhan? Gitu. Ada 4 hal, boleh dicatat gitu ya. Saya nggak siapin slide karena saya mau coba sharing saya beberapa tahun terakhir tidak pakai slide gitu ya. Semoga tidak bikin bingung. Ya, nomor 1 ya. Kenapa saya dulu sering lelah? Nomor 1, karena iblis buat saya lihat ke belakang. Ya, ini nomor 1. Iblis buat saya lihat masa lalu saya. Ya. Dia remind saya how a failure I was. Dan melihat itu saya lelah. Ya, siapa di sini nggak pernah bikin kesalahan? Jangan angkat tangan. Gitu ya. Saya sering banget, banyak banget dulu kesalahan saya. Dan iblis hobinya cuma 1, bikin reminder. Lu dulu begini ya. Jangan banyak tingkah, lu tuh dulu begini gitu ya. Dan itu bikin saya nggak tahu saudara, tapi buat saya itu bikin saya lelah. Gitu ya. Mau maju tapi ingat yang lalu gitu ya. Akhirnya trauma. Ya. Dan trauma ini membuat kita lelah, jangankan maju. Ya. Berpikir untuk maju aja udah capek. Sehingga, dan gini ya, iblis itu tidak punya agenda bikin saudara jadi jahat. Ya. Jangan saudara berpikir iblis ada di sini untuk menjadikan saudara seorang Adolf Hitler. Gak perlu. Itu kelas tinggi itu. Ya. PR-nya iblis cuma 1, bikin saudara tidak sampai di tujuan. Di purpose-nya saudara. Tidak perlu jadi orang jahat. Gitu ya. Makanya saya senang banget sama ada satu quote hamba Tuhan saya baca di internet. Ya, kalau iblis gagal bikin saudara jadi jahat, dia akan bikin Anda jadi sibuk. Gitu ya. Kenapa? Sibuk dan jahat punya satu kesamaan, tidak akan berbuah. Dan tidak berbuah, rewardnya cuma 1. Ya. Oke, paham sampai sini ya? Iblis tidak perlu bikin saudara jadi orang jahat. Cukup jadi orang sibuk. Karena sibuk dan jahat endingnya 1, fruitless, tidak berbuah. Dan Alkitab bilang kalau kita tidak berbuah, apa yang terjadi saudara? Potong. Dilempar ke api, selesai. Ya. Jadi strategi iblis itu enggak rumit-rumit amat gitu ya. Ya. Oke, saya kembali ke sharing saya. Melihat ke belakang, iblis tahu akan membuat kita fruitless, tidak berbuah. Akhirnya dia menang, gitu ya. Dan ini hal yang pertama, yaitu melihat ke belakang. Dan saya didimain Tuhan bahwa melihat ke belakang itu bukannya
Bukannya kita nggak boleh ingat-ingat itu masa lalu gitu ya. Masa lalu itu ada untuk jadi peringatan dan pelajaran buat kita. Tapi bukan untuk menjadi bahan trauma gitu ya. Itu nomor satu, ya, melihat ke belakang. Saya mau sharing yang poin kedua. Setelah dia bikin kita lihat ke belakang, nomor dua, iblis punya strategi, lihat fakta hari ini. Gitu ya. Iblis akan bikin saya dan saudara lihat fakta hari ini. Saudara pernah dengar nubuatan buat diri saudara? Atau mungkin pernah didoakan akan menjadi apa di masa depan? Atau mungkin saudara punya mimpi gitu ya. Punya apa gitu di depan. Tapi and then iblis suka remind saudara fakta hari ini. Ya, yang sangat jauh bertentangan dengan apa yang Tuhan janjikan. Ya. Dan kalau saudara lihat gapnya antara fakta hari ini dan apa yang Tuhan janjikan, 90% saudara lelah. Kenapa? Jauh, Bo. Ya. Janjinya di mana? Hari ini masih di mana? Gitu ya. Capek. Ada satu contoh. Saya sama istri suka nonton acara di TV gitu ya. Yang suka ada pasangan suami istri bener-benerin rumah, renovasi rumah, ya. Lalu nanti rumahnya biasa atau enggak bahkan jelek gitu ya. Rumah hancur, bobrok, udah roboh di mana-mana. Lalu mereka benerin gitu ya. Mereka renovasi. Dan setelah renovasi hasilnya berubah total jadi luar biasa indahnya dan mereka jual lagi. Gitu ya. Itu ada acara TV saya lupa tuh namanya apa. Tapi saya tuh salah satu favorit show saya gitu. Karena ngelihat, ih gila transformasinya Bu. Ya, dari yang bobrok penuh dengan waduh kotoran sarang laba-laba di mana-mana, bersih total gitu ya. Nah, hari ini mungkin keadaan kita sama seperti rumah yang bobrok dan rusak tadi. Ya. Rumahnya no value, ya. Jelek, bobrok. Hari ini faktanya mungkin begitu. Tapi saya mau kasih saudara satu hal. Ada yang namanya Yesus, carpenter sejati. Ada sosok namanya Yesus, tukang kayu paling hebat di dunia. Dia bawa 2 kayu, cross salib. Dia look around, lihat rumah yang rusak. Ya. Lalu dia assess, dia nilai. Bukan harga hari ini, tapi dia assess, bisa jadi apa ini rumah kalau saya perbaiki. Gitu ya. Dan kuncinya satu, saudara izinin dia masuk ke rumah saudara. Walaupun hancur dan bobrok. Undang dia masuk. Kasih lihat rusaknya di mana. Nggak usah tutup-tutupin pakai kain. Gitu ya. Bilang sama Tuhan, Tuhan, nih, this is me. Rusak, bobrok, kotor. Gitu ya. Kalau Tuhan izinin, tukang kayu yang satu ini datang. Dan dia fix everything. Orang begitu selesai lihat hasilnya, terkagum-kagum. Kok bisa rumah yang tadinya rusak? Kok bisa ya si A serusak itu hidupnya? Bisa jadi begitu valuable. Rahasianya satu, izinin Tuhan masuk. Dan renovasi hati, jiwa, pikiran kita. Amin. Oke. So itu poin yang nomor 2. Iblis lakukan untuk membuat saudara dan saya lelah. Nomor 3. Ya, yang iblis lakukan, yang membuat saya lelah, yang membuat saya capek gitu ya, adalah tadi lihat ke belakang, ya masa lalu. Lalu yang kedua lihat fakta hari ini. Dan yang ketiga adalah lihat keliling kiri kanan. Lihat kiri kanan itu buat kita capek. Kenapa? Kiri kanan itu artinya kita mulai bandingin diri kita sama orang. Ya. Capek loh, apalagi di era media sosial sekarang ya. Wah, itu selebgram maupun artis maupun mungkin teman-teman kita sendiri gitu ya. Memproyeksikan apa saudara? Memproyeksikan sesuatu yang 99% belum tentu benar. Ya.
That's the goal, gitu ya. Membuat saudara impress, gitu ya. Dan kita kalau lihatnya tidak penuh dengan hikmat, kita compare diri kita dengan apa yang mereka proyeksikan. Dan kita capek dan lelah gitu. Ih Tuhan kok, hebat dia bisa liburan. Hebat nih dia, bisa makan di restoran nih, enak nih. Saya kapan ya, gitu ya. Hebat nih Tuhan, di mobilnya baru nih, ya. Saya kapan nih, hebat ya keluarganya harmonis, ya. Hebat nih foto terus sama keluarganya, hebat nih. Ya. Saudara tahu nggak? Belum tentu benar itu. Saya banyak banget ngalamin kasus dia di media sosial, waduh, mesranya bukan main. Ya. Hari-harinya tanya sama sopir sama pembantunya. Itu yang paling benar tuh sopir sama pembantunya yang tahu. Gitu ya. Mesranya pasangan itu bagaimana? Jangan lihat di media sosial. Tanya pembantunya, tanya sopirnya. Ibu bapak gimana? Ya anjing ketemu kucing pak. Tiap hari pak, tapi kalau ada kamera, langsung senyum. Langsung gandeng. Saya ada tuh begitu. Tapi puji Tuhan di sini nggak ada. Ya, puji Tuhan. Tapi saya ada kenal tuh begitu tuh. Ya. Dan saya kasih saudara cerita juga, ada satu hal pernah kejadian sama saya. Waktu saya di tahun-tahun 2000, saya lupa. 2015, 14 saya masih kerja gitu ya. Buat satu organisasi. Dan saya ingat banget, hari itu saya capek banget gitu ya. Karena saya mesti kerjain satu proyek dan di kantor saya itu dulu karena kantor luar negeri tidak mengenal sistem OB. Jadi yuk kerjain semua sendiri, termasuk fotokopi. Kalau saudara kerja di Australia gitu ya, nggak ada tuh office boy di Australia tuh. Ya, saudara mau fotokopi 1000 lembar ya fotokopi sendiri. Dan saya ingat banget gitu ya, hari itu saya lagi mesti fotokopi ratusan lembar. Dan saya di mesin fotokopi gitu ya, megang Aqua, nungguin kertas keluar, saya mulai scrolling sosial media. Nggak salah sih sosial medianya. Saya mulai scroll dan saya lihat ketemu teman saya. Ya, teman saya, teman satu gereja. Teman satu kul bahkan, satu komsel bahkan. Ya. Saya lihat dia hari Rabu apa Selasa, saya ingat tengah minggu tuh ya. Rabu, Selasa, lagi di Bali saudara. Lagi di pinggir kolam berenang. Pemandangan laut, minum es kelapa. Dia nggak salah loh saudara. Tapi hari itu memang iblis lagi ada di hati saya aja tuh. Ngelihatnya saya senep banget gitu ya. Saya bilang, ya ampun, kejahatan ini. Bisa loh, di tengah minggu, di Bali, pagi-pagi, di kolam berenang minum es kelapa. Dia kan nggak apa-apa ya, dia biasa aja ya. Cuman kita aja julid. Ya, lagi julid aja gitu ya. Kita komplain dalam hati ya. Aduh Tuhan, kapan gue bisa begini? Hari biasa, minum di pinggir pantai, kolam berenang di Bali. Waduh, mahal nih. Mahal buat saya saat itu mahal gitu ya. Tapi ya itulah, bukan salah orang yang posting, tapi sayanya aja hatinya lagi mencong gitu ya. Jadi saya komplain sama Tuhan, saya bilang Tuhan, aduh capek nih kok begini nih. Ya. Kapan dong kita bisa ke pantai, ke Bali gitu kan enak nih ya. Minum kelapa gitu di pinggir kolam berenang, aduh indah banget gitu ya. Yang Tuhan bilang sama saya, di hati saya waktu itu, lu mau kayak gitu? Kebayang gak yang dia lakukan 5-10 tahun sebelum ini? Mau gak lakuin bayar harga yang dia lakuin? Ya. Jawaban saya belum tentu. Saya jadi ragu sendiri. Kenapa? Kita suka lihat orang di ujung prestasinya. Nggak mau lihat dulu untuk sampai ke situ dia ngapain. Gitu ya. Dan saya mulai berubah. Pikiran saya karena saya pikir, kalau orang lagi ngerayain sesuatu, be happy for them. Ya. Gak usah julid deh. Be happy for them. Kenapa? Mereka lakukan sesuatu yang saudara belum lakukan. Intinya begitu. Ada sesuatu yang mereka lakukan, ada harga yang mereka bayar, yang entah kapan mereka lakukan, ya, just be happy for them. Ya. Dia kasihlah, kalaupun malas
komen kasihlah like dikit lah, gitu ya. Jangan di screenshot lalu dikirim ke orang lain, tuh lihat tuh, dia liburan mulu tuh, gila. Ya. Duitnya dari mana ya? Korupsi kali tuh, wah itu julid tuh. So, lihat kiri kanan, ternyata juga strategi iblis untuk bikin saya letih dan capek, gitu ya. Dan please don't do this, gitu. Dan yang keempat, gitu ya. Tadi lihat ke belakang, lalu lihat fakta saat ini, lalu lihat kiri kanan. Lalu yang terakhir yang iblis lakukan adalah memperlihatkan kepada kita masa depan. Tapi dengan banyak peringatan atau bikin kita takut. Nih, lu mau jadi begini. Lihat di jalan ini, susah lu. Nih, lu mau jadi begini. Gak bisa deh, lu kan gak bisa. Lihat tuh, jalannya panjang, jalannya sulit, ya kayak lu mah gak bakal bisa lah. Ya. Iblis tunjukin masa depan yang penuh fear, penuh ketakutan. Ya. You mau bisnis restoran, itu tetangga lu aja bikin gorengan aja rugi tutup, apalagi lu bikin nasi goreng. Ya. Lu mau bikin ini toko baju, itu lihat si ini tuh tutup cuma 6 bulan. Lihat tuh, ya. Dibikin takut saudara. Belum mau melangkah. Ya. Dan sehingga kombinasi-kombinasi ini ya membuat kita takut. Saya mau kasih kesaksian, ada teman saya di komunitas marketplace internasional gitu ya. Dia kasih kesaksian bahwa tahun 2019 atau 18 saya lupa, dia divonis dokter satu penyakit. Ya. Satu penyakit langka di mana sel-sel atau sel ngomongnya ya, dalam darahnya tanda petik lupa akan keberadaan dan fungsinya. Sehingga sel-sel yang tadinya berfungsi untuk menjaga imunitas tubuh justru menyerang si orang ini. Sehingga itu mungkin yang dikatakan kanker darah gitu ya. Dan dokter vonis dia, ini penyakit, your life is numbered gitu ya. Umurmu bisa saya kasih umur gitu ya. Mungkin 2 tahun. Wah, dengar vonis dokter gitu saudara ya. Akan masa depan kita bahwa sudah dihitung umurnya. Ada yang pernah di sini? Ya, divonis sama dokter. 2 tahun lagi nih ya Bu, di Singapura nih, orang Singapura. Tapi apa yang dia lakukan saudara, teman saya lakukan? Dia pulang dari dokter, lalu dia cuti 10 hari, lalu dia pergi retret sendiri. Wah retret sendiri ya. Retret, pergi 10 hari, apa yang dia lakukan? Dia puasa 10 hari, yang dia lakukan tiap hari cuma satu. Dia berdoa sama Tuhan, lalu dia dapat hikmat untuk ngomong sama dirinya sendiri. Lalu kurang lebih dia ngomong begini, "Hei tubuhku, hai organ-organ di dalam tubuhku, hai sel-sel yang ada di dalam tubuhku, hari ini I command you. Hari ini aku perintahkan engkau untuk mengingat kembali alasan kenapa Tuhan taruh engkau di tubuhku." Tiap hari saudara, itu isi doanya. Dia perintahkan sel-sel tubuhnya mengingat kembali fungsinya itu apa. Wah, langkah iman. Lawan masa depan yang sudah divonis sama dokter. What happened? Singkat cerita 10 hari, balik ke dokter yang sama. Dites. Dokternya tanya, Bu, what did you do? Apa yang kau makan? Apa yang kau lakukan 10 hari terakhir? Oh wait, stop. Don't tell me, jangan cerita. I don't want to know, kata dokternya loh. But keep doing it, tetap lakukan. Kenapa? Penyakit you hilang.
seluruh tanda-tanda dalam tubuhmu normal kembali. Dalam waktu 10 hari. Ini orang ngadepin masa depan yang divonis sama dokter. Iblis yang pikir mungkin. Ini anak pasti kalau divonis dokter nih langsung kicep nih. Langsung nih patah semangat nih pasti nih. Tapi iblis dibuat terkaget-kaget. Dia bisa ngomong sama dirinya sendiri. Dan memerintahkan organ-organ di dalam tubuhnya untuk mengingat kembali. Ya. Apa yang menjadi fungsi dan tugas mereka di dalam tubuh. Dan hari ini, tahun 2022, jadi hampir 4 tahun, dia masih melayani di komunitas kami di marketplace. Dan puji Tuhan dalam kondisi sehat. Oke, so itu adalah 4 hal yang saya mau share sama saudara. Kenapa kita sulit menjadi seperti yang ayat tadi katakan. Seperti Raja Wali. Ya, yang gak lelah, gak lesu, dapat kekuatan baru. So, pertanyaannya bagaimana kita menghadapi kondisi lelah? Ya, mari kita buka satu ayat lagi, Filipi 4 ayat 13, boleh tolong dibuka. Bagaimana kita ngadepin kondisi lelah? Saya bacain buat saudara, karena itu pendek. Ya. Filipi 4 ayat 13 ngomong gini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara garis bawahi kata di dalam Dia. Karena kalau tidak di dalam Dia, kekuatannya tidak ada. Kalau bukan di dalam Dia, kita letih lesu. Kita tidak mendapatkan semangat yang baru. Tapi puji Tuhan, ayat ini bilang di dalam Dia berikan kita kekuatan baru. So that's the key. Izinkan Tuhan terus perbesar kapasitas saudara dengan saudara tinggal di dalam Tuhan. Maka saudara pegang satu kunci untuk tidak lelah. Ya. Itu nomor 1. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya. Contoh kesaksian saya juga terakhir. Ya. Tahun 2018 gitu ya. Wah, ini kebetulan ada Pak Markun di sini. Saya dapat tugas dari Pak Weliar gitu ya. Untuk jadi ketua panitia Natal CK4. Wah, ya. 2018. Dan saudara ada backstory di balik itu. Ya, tahun 2018 saya itu sedang berdoa sebetulnya. Berdoa untuk minta Tuhan increase kapasitas saya. Perbesar kapasitas saya dong Tuhan, perbesar. Dan satu hari Tuhan ini lagi saya doa pagi ini kayak ngomong sama saya, are you sure? Yakin? Mau perbesar kapasitas? Yakin? Oke. Let's play something. Mari kita komit. Dan ini saya lagi doa nih, saya tahu banget itu suara Tuhan. Pagi-pagi Tuhan bilang gini, Adi 2 minggu ke depan, setiap orang yang datang ke you minta tolong, gak boleh ditolak. 2 minggu. Boleh? 2 minggu? Deal? 2 minggu. Tidak boleh ditolak. Wah, saya bilang oke, 2 minggu. Selesai saya amin. Selesai saya amin doa oke. 5 menit kemudian jam 5.50 atau jam 6 pagi gitu ya. Pak Weliar telepon. 5 menit saudara, literally 5 menit. Pak Weliar telepon, Adi. Waktu itu saya ingat banget masih bulan September gitu ya. Adi, kita lagi mau bikin Natal nih. CK4 bulan Desember. Kita lagi cari-cari siapa nih ketua panitia Natal ini. Tapi kayaknya kok wajahmu yang muncul ya di doa kami ya. Para gembala ya. Aduh gimana maksudnya Pak? Iya, mukamu nih yang muncul nih. Dan boleh saya minta tolong. Kamu jadi ketua panitia Natal. Wah, minta tolong saudara. Ya. Dan saya ingat doa saya sama Tuhan. 2 minggu ke depan tidak boleh tolak orang minta tolong. Singkat cerita, 2 minggu ke depan ada hampir 6 orang minta tolong ke saya di gereja, di pekerjaan,
di teman-teman biasa, datang minta tolong dan singkat cerita, saya iakan semua. Dan September, Oktober, November saya, itu benar-benar hampir pikiran, badan mau copot. Ya. Karena saya komit, singkat cerita, Desember selesai, tanggal 31 selesai. Dan Natal kita, kalau saudara yang datang gitu ya, berlangsung dengan baik, puji Tuhan, di tahun 2018. Dan saya ingat banget gitu ya, selesai semuanya, saya capek gitu ya, saya mau liburan. Tuhan ngomong gitu sama saya, di hati saya lagi. Ingat doamu bulan September, perbesar kapasitas, selamat. You just increase your capacity. Jadi kalau kita lelah, bukan minta bebannya diambil. Tapi kalau saudara lelah, minta kapasitasnya ditambah. Bukan bebannya dikurangin, tapi kemampuan saudara menanggung. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Saudara dikasih kekuatan untuk menanggung segala perkara. Ya. Diperbesar kapasitinya. Oke, dan wah saya rasakan banget gitu ya, puji Tuhan. Bisa melewati semua itu. Saya boleh undang pemain musik untuk bantu saya. Saya tutup sharing saya yang singkat, semoga nggak melebihi waktunya. Dengan satu juga kesaksian cerita gitu ya. Saya mengalami periode kebangkrutan yang parah gitu ya. Itu tahun 2012, saudara. Itu bangkrutnya parah, bukan dari punya sesuatu jadi nol, tapi dari punya sesuatu jadi minus. Ya, wah hutangnya untuk anak seumur saya waktu itu jalan keluarnya adalah bunuh diri. Ya, itu angkanya M-an. Lalu di tengah situasi itu, saudara, ya. Anak saya masih 1, sekarang puji Tuhan udah 3 gitu. Anak 1 masih bayi gitu, masih kecil ya. Saya itu capek gitu ya. Tapi Tuhan ngomong sama saya di hari itu. Adi, do you know something? Bukan soal lembah kekelaman. Bukan soal di mana kamu jalan. Tapi sama siapa kamu jalan. Mazmur bilang, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, tapi aku gak takut bahaya. Bukan karena kita smart, bukan karena kita pintar, bukan kita punya backingan, tapi gadahmu dan tongkatmu, itu yang membimbing setiap hari. Singkat cerita, saudara, saya punya hutang 2 ya. Hutang sama manusia, orang, sama hutang sama bank. Kami pecah 2 waktu itu ya. Wah, yang hutang sama orang sekian, yang hutang sama bank sekian. Dan karena keterbatasan saya untuk mencicil balik hutang, dari tahun 2012, akhirnya yang bisa saya cicil adalah yang ke orang. Yang ke bank sama sekali gak kesentuh. Utuh tuh. Ya karena saya bilang, Tuhan, income-nya segini, saya mau bayar balik gimana? Ya, wah, lalu Tuhan kasih saya hikmat, pecah 2, orang dan bank. Tinggalin yang bank. Wah, ini kayak suara Tuhan apa suara kita nih? Ya, bingung kan? Tapi akhirnya saya pilih bayar ke orang, cicil tiap bulan, walaupun kecil. Ya, kita cicil 5 tahun, 6 tahun. Tanpa hutang banknya kesentuh. Masih utuh nih saudara hutang banknya. Dan singkat cerita tahun 2017-2016, Tuhan taruh di hati saya untuk pelayanan marketplace. Kenapa marketplace? Karena di marketplace Tuhan hancurin saya jadi abu. Dan bangun kembali step by step. Sampai jadi hari ini. Itu di marketplace. Dan saudara, waktu saya mau mulai pelayanan untuk marketplace, itu tawar-menawar sama Tuhan 2 tahun.
Kenapa? Saya pakai logika ya. Tuhan, apa kata orang? Gue pelayanan marketplace, utang aja belum selesai. Masa lu pelayanan lu? Apa kata dunia? Ya, nggak mau ah. Tunggu dulu. Tunggu utang beres, baru gue pelayanan. That's my ego. Wajar nggak? Wajar. Logis nggak? Logis. Tapi ada satu hal nanti saya cerita kalau nanti suatu saat ada kesempatan khotbah lagi di sini. Saya cerita. Karena itu satu bahan khotbah terpisah. Gitu ya. Singkat cerita, tapi akhirnya saya nurut sama Tuhan. Dengan kondisi rumah hancur. Tadi yang saya bilang. Dengan kondisi seperti rumah yang bocor, kotor. Saya, Adi, melayani marketplace. Ketemu sama bos-bos. Ketemu sama orang-orang pebisnis gitu ya. Profesional ya. Yang gak pada tahu saya utangnya masih miliaran. Ya. Singkat cerita, komunitas itu memperkenalkan saya sama satu orang di tahun 2020, pandemi kemarin. Satu orang ini tunjuk saya jadi CEO di company. Ini company Singapura, saudara. Tunjuk saya jadi CEO. Singkat cerita, 2 tahun perusahaan ini berjalan di tengah pandemi. Pertumbuhannya belum pernah saya lihat seumur hidup saya. Aset bertumbuh 2000%. Ya. Payback period 3 bulan. Hutang 0. Dan tahun 2022 kemarin, saatnya bagi dividen. Saudara tahu apa yang terjadi? Partner saya di Singapura ini tanya sama saya. Out of nowhere. Saya nggak pernah cerita saya punya utang. Dia tanya sama saya, Hadi, kamu punya hutang bank nggak? Wah, dia bisa tanya sama saudara sama saya loh. Kamu punya hutang bank? Saya jawab, ada. Berapa banyak? Waduh, lu jangan tahu deh. Serem lu ntar. No, tell me, how much? Sekian. Sama istri saya pernah hitung-hitungan, saudara. Kalaupun saya cicil itu utang bank hari ini, lunasnya 22 tahun. Dengan kemampuan saya mencicil, lunasnya 22 tahun. Dari hari tahun 2022. Itu hitungan otak saya. 2022 tambah 22 tahun. 2044. Baru lunas loh. Kalau saya cicil dengan angka yang sama gitu ya tiap bulan ya. Saudara tahu? Partner saya bilang gini. Adi, tahun ini dividen perusahaan ini tidak perlu kita ambil. Tapi semuanya buat bayar you punya hutang. Bulan Agustus kemarin saudara, saya terima sepenggal surat dari bank. Suratnya 1 paragraf kepada saudara Adi. Dengan surat ini kami menyatakan hutang saudara lunas. Uh, 22 tahun. Di kepala saya 22 tahun. Tuhan bikin sekejap. Saya nggak ngerti bahwa waktu Tuhan suruh saya marketplace ministry 2016. Itu untuk momen ini. Itu untuk momen ini. Saya nggak ngerti. Saya tawar-menawar sama Tuhan tuh 2 tahun. Gitu. Karena saya pikir Tuhan gak layak banget sih. Masa kita pelayanan, petatang petenteng, masih ada utang. Apa kata orang? Ya gak? Ya. Saya mau pesan sama saudara, perhatikan hal-hal kecil yang Tuhan suruh saudara lakukan hari-hari ini. Even simple. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang iseng. Tuhan kita bukan Tuhan yang lagi gak ada kerjaan gitu ya, dibikin saudara, wah, jadi WL, main bass. Enggak. Tuhan gak pernah iseng. Kalau saudara disuruh lakukan hal yang simple banget, ya,
Daud nggak sadar bahwa dia latihan pegang tongkat, dia main kecapi buat kambing dombanya. Itu yang memimpin dan mempersiapkan dia jadi raja sebuah bangsa. Tapi Daud nggak pernah sadar bahwa domba yang dia gembalain 4-5 ekor itu yang mempersiapkan dia untuk sebuah Goliat. So, even though it's simple, tapi saudara put faith, Tuhan kita nggak iseng. So, hari ini mungkin singkat gitu ya, saya bisa share sama saudara. Tapi saya mau bilang ya, bahwa ayat tadi, kita sebagai Raja Wali itu bisa terjadi dalam hidup kita karena hal ini. Saya tutup dengan, saudara ada yang kebayang kenapa harus Raja Wali yang disebut di ayat tadi? Kenapa bukan burung perkutut? Kenapa ayatnya bicara Raja Wali? Saudara tahu alasan spesifik kenapa Raja Wali yang disebut? Bukan perkutut, bukan burung merpati, bukan burung lain-lain. Harus Raja Wali. Saya baru tahu rahasianya saudara. Ya, dari pola hidup dan pola makannya burung Raja Wali. Saudara tahu rasio kemenangan Raja Wali lawan ular 100%. Raja Wali makannya ular. Ular lawan Raja Wali tidak mungkin bisa menang. Tahu rahasianya apa? Nanti saudara nonton YouTube ya. Cari ya bagaimana Raja Wali makan. Terutama kalau makannya ular. Yang dia lakukan apa? Dari kejauhan dia incer ularnya. Dia ambil, dia tangkap. And then what did he do? Dia bawa ularnya terbang. Naik ke angkasa. Dan what happened? Ular sebesar apapun. Setangguh apapun. Seberacun apapun. Ketika badannya ditarik sama Raja Wali ke udara. Berat badannya 0. Dia kehilangan kemampuannya untuk patok. Kenapa? Untuk patok dia mesti punya pijakan. Pijakannya di tanah. Jadi waktu saudara ular hilang tempat pijakannya, dia sudah jadi santapannya Raja Wali. Nyerah aja udah. Saudara mau menang lawan iblis. Saudara mau menang tiap hari lawan iblis. Jangan lawan iblis di medannya di darat. Bawa iblis ke medannya kita. Di mana medannya kita? Worship realm. Bawa masalah dan tantangan saudara, selesaikan di hadirat Tuhan. Di hadirat Tuhan, iblis gak punya pijakan. Dia gak bisa patok saudara. Ya. Pasti menang. Pasti menang. Pasti menang. Enggak mungkin bisa menang iblis. Tapi yang bikin saudara kalah ketika lawan iblis di tanah. Apa itu tanah? Lihat ke belakang. Lihat fakta. Lihat kiri kanan. Dan lihat masa depan. Ya kalah kita. Itu medannya iblis. Ya. Don't fight him in his realm. Fight him in our place. Hadirat Tuhan. Amin. Saya mau undang saudara bangkit berdiri. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam
Saudara, saya baru sembuh dari COVID bulan September yang lalu. Pertama kalinya saya kena COVID setelah 2 tahun, gitu ya. Saya kena COVID dan efeknya ya ringan gitu ya, 2-3 hari demam gitu ya, dan hilang. Saya bisa normal. Tapi yang paling menakutkan dari COVID saya adalah saya mengalami anosmia. Sudah tahu apa itu anosmia? Anosmia itu kehilangan indera penciuman. Dan otomatis begitu kita hilang indera penciuman, kita hilang indera perasa. Aduh, lihat porsi badan saya hobi makan. Dan hari itu saudara, aduh, mau makanan, mau capcay, mau mie goreng, mau apapun, berasa kayak rumput. Gak ada rasanya. Ya. Anosmia. Wah, dan saya baca di internet, bahkan ada orang yang bunuh diri karena anosmianya berkepanjangan. Dan dokter gak bisa kasih obat. Gak ada obatnya. Dokter cuma bilang, Pak, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa 3 hari. Saya gak bisa tolong, Pak. Wah, saya doa. Aduh Tuhan, demam sih gue tahan dah. Batuk sih gue tahan dah, tapi ini penciuman balik dong. Saya baru ngeh yang namanya anosmia itu mengerikan. Gak bisa cium apapun. Dan saya mau bilang sama saudara, ada hari ini yang saudara gak bisa mengecap kebaikan Tuhan. Ada hari-hari saudara yang gak bisa kecap betapa baiknya Tuhan. Coba cek, siapa tahu saudara mengalami anosmia rohani. Kalau saudara tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, maka saudara gak bisa kecap kebaikan Tuhan. Ada orang yang sulit nyembah karena dia gak bisa rasa Tuhan baik. Tapi kalau saudara kecap kebaikan Tuhan, nyembah itu respons otomatis. Oke, so saya berdoa saudara hari ini yang mengalami anosmia rohani gak bisa rasain hadirat Tuhan. Tuhan jamah dan buka hati saudara. Kenapa? Siksa loh, gak bisa rasa baiknya Tuhan. Ya. Saudara harus bisa rasakan hadiratnya Tuhan. And then you can feel how good God is. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan.